Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin dilepas dulu. Anak-anak kelas 11 SMK Kosgoro 2 Sribawono atau SMK Angkasa. Mungkin ini pertemuan pertama untuk mata pelajaran PPKN pada semester ini. Karena kemarin-kemarin masih ada beberapa hal yang perlu dikerjakan dahulu. Nah, ini nanti untuk pembelajaran daring tetap berjalan sesuai jadwalnya, jadwal yang sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Kemudian untuk jadwal tatap muka nanti bergilir ya, jadi 2 minggu kelas 11, kelas 10, kemudian 2 minggu kelas 11, 2 minggu kelas 12 dan seterusnya. Bergilir terus sesuai jadwalnya mengenai adaptif normatif maupun produktif. Kemudian mengingatkan lagi kalian ya, di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun ini masih pandemi, masih belajar daring. Kalian tetap tidak mengurangi kesemangatan kalian dalam menuntut ilmu. Kami di sekolah, Bapak Ibu Guru selalu standby, siap kapanpun jika kalian memang kesulitan dalam hal pembelajaran. Mungkin langsung saja ini, kalau dengan saya berarti ya udah kenal semua lah ya. Materinya untuk PPKN kelas 11 kita masih pakai buku paket yang ini, yang di atas foto saya ini. Ini ada di perpus, kalau kalian memang perlu silahkan melakukan peminjaman di perpustakaan di lantai 2 di SMK Kosgoro atau di sekolahan ya. Kelas 11 TKJ maupun TPSM 1, 2, 3. Untuk materi PPKN pada pertemuan pertama ini atau pada semester ini hanya 4 bab saja. Jadi 2 bab ini di semester ganjil, 2 bab ini di semester genap nanti. Jadi masa pandemi memakai kurikulum darurat, jadi ini lebih mudah. Yang penting tagihan-tagihan tugasnya kalian tidak boleh bermalas-malasan ya. Selanjutnya untuk bab pertama yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Artinya walaupun ini kasus-kasusnya adalah kasus pelanggaran HAM, nanti tetap kita lihat dari masing-masing sila. Dari Pancasila kan ada 5 sila ya, ingat. Nah, dari 5 sila itu akan mengacu setiap kasus-kasus pelanggaran HAM khususnya yang ada di Indonesia. Dan bab 1 ini, bab 1 karena nanti kan kita hanya 2 bab. Nah, bab 1 ini Bapak bagi menjadi 4 subbab. Nah, pada pertemuan ini kita membahas subbab yang pertama yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Mungkin ketika di SMP sudah seringlah mendengar tentang hak asasi manusia. Apa itu hak? Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, hak kalian, hak hidup, hak memeluk agama, kemudian hak untuk bernafas, hak untuk berbicara. Nah, semuanya diatur di dalam undang-undang. Kita bebas semuanya. Yang penting sesuai dengan etika, sesuai dengan moral, sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban kita kepada negara, kewajiban siswa sebagai pelajar, wajib untuk mengerjakan tugasnya, wajib untuk administrasi sekolah, wajib untuk hadir di dalam daring maupun tatap muka. Nah, itu termasuk kewajiban-kewajiban yang ada aturannya dari sekolah. Kewajiban di keluarga juga ada, wajib membantu orang tua, wajib lagi di lingkungan masyarakat. Nah, semuanya ada kewajiban-kewajibannya. Kemudian tentang makna hak asasi manusia sekarang. HAM, singkat saja HAM ya, hak asasi manusia. HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah asasi, sebuah hak yang memang benar-benar melekat dari manusia sejak lahir. Jadi kalian walaupun sebagai siswa, itu ketika di keluarga, sebagai anak, itu juga punya hak. Hak untuk mendapat makan, hak untuk dilindungi, diayomi oleh orang tua, hak ketika sekolah ini dibiayai, diurusi oleh orang tua. Makanya timbal baliknya adalah kewajiban. Jadi setiap ada hak, nantinya juga akan turun yang namanya kewajiban. Aturan tentang HAM ini juga sering keluar ya di berbagai pertanyaan atau ulangan semester. Aturan tentang HAM itu ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Masih ini patennya yang berlaku di Indonesia.
Nah, sekarang kita sifat-sifat HAM. A. Universal, artinya berlaku untuk semua orang. Yang penting manusia. Tidak ada pemilahan kulit hitam, kulit putih, yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang gemuk, tidak ada. Semua manusia secara universal mendunia itu berlaku. Adalah hak asasi manusia. Kemudian yang B, HAM tidak dapat dibagi. Haknya seseorang tidak bisa diberikan ke orang lain, atau orang lain merebut paksa hak orang lain, itu juga tidak boleh. Contohnya, kamu sebagai pelajar merebut ballpoint atau buku temennya, padahal itu punya temennya, maka itu hak temenmu, maka tidak boleh direbut paksa. Atau contoh-contoh yang lain lagi lah nanti. Yang ketiga, C. Hakiki, dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini sudah mutlak ya, sudah absolut, memang benar-benar pembelian dari Tuhan. Yang D. Permanen atau kekal, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh pihak lain. Ini juga sebagai sifat mutlak dari hak. Pengertian hak asasi manusia kalau secara umum dari kita simpulkan, hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Contoh di sekolah nih, ada gambar nih. Ada contoh pembulian. Ini yang sering. Karena kita sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ya pandemi, mungkin jarang di sekolah. Tapi ini dulu sering sekali terjadi. Misalnya orang suku A membuli suku B, atau geng perkumpulan kan di kelas, dalam satu kelas itu ada yang sering ngeblok. Nah itu hati-hati, kita semua teman, kita semua keluarga, ini harus saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh ada pembulian sampai merugikan, bahkan sampai pidana atau sampai menjadi sebuah kejahatan. Nah itu apalagi ya, jangan, tidak boleh. Kemudian makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atau hak asasi manusia atau HAM yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Makanya perlu, walaupun itu hak-haknya, tapi tetap harus sesuai koridor, aturan yang berlaku, sesuai etika, sesuai moral, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kewajiban asasi juga yang harus dipenuhi adalah kewajiban sebagai manusia, anggotanya masyarakat atau makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh sebagai anggota masyarakat, misalnya ada iuran di swadaya masyarakat, yaitu ikut, itu kewajiban. Ada ronda malam, juga ikut, itu kewajiban kita untuk menjaga keamanan sekeliling atau lingkungan. Atau sebagai makhluk Tuhan, kita yang beragama mungkin, sholat wajib bagi yang agama Islam, itu wajib, harus ditegakkan. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Atau kewajiban-kewajiban yang lain, seperti itu. Larangan dari Tuhan juga wajib kita hindari. Tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh membunuh. Nah, itu termasuk larangan-larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya tentang pengertian kewajiban asasi. Nah, ini termasuk contoh gambar adalah gotong royong ya, gotong royong yang nuansanya sering terjadi, sering ada di desa-desa kita. Ini adalah kewajiban asasi yang merupakan yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Jadi ketika saling gotong royong, saling bahu membahu, saling bantu membantu, nantinya juga ketika hidup di masyarakat akan damai. Kenapa damai? Nanti ketika dia kesusahan, dia perlu bantuan, orang lain akan berduyun-duyun juga ikut membantu. Itu yang namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi memang keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sangat perlu sekali. Nah, itu materi dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Yang jelas untuk tugasnya silakan nanti dikumpulkan di sekolah. Ketika saya ada di sekolah, jadi bisa langsung saya lihat, saya koreksi ya. Silakan nanti hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu saya ada. Jadi ketika kalian mengumpulkan tugas di sekolah, itu adalah ketika guru mata pelajarannya juga hadir di sekolah. Kalau tidak nanti bisa selip bukunya, khawatirnya selip. Oke, terima kasih. Nanti tugas kalian adalah merangkum saja dulu, menulis kembali apa yang saya sampaikan tadi, dirangkum minimal 3 lembar di buku. Bukunya diberi nama, kemudian usahakan bukunya disampul, diberikan sampul. Saya pengen PPKN ini bukunya sudah disampul, yang rapi, yang bagus, sehingga boleh sampul plastik, boleh sampul kertas, atau boleh sampul kain, boleh silakan. Yang penting disampul yang rapi. Karena itu termasuk dalam penilaian sikap.
Nah, jadi nanti di PPKN kan ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian karakter, penilaian moral, penilaian tentang semuanya ada, pengetahuan juga ada. Jadi terima kasih, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Ingat tugasnya, tugas pertama adalah menulis kembali atau merangkum dari materi yang telah Bapak sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan karena pandemi tidak akan Bapak berikan tugas-tugas yang berat-berat lah seperti tatap muka biasanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ya. Kemanapun, dimanapun.